Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Garmono di Ari Garmono Channel. Dan seperti sebelum-sebelumnya, saya hari ini kedatangan pembicara yang juga cukup diperhitungkan, terutama di dunia pariwisata di Lombok gitu ya. Sesul. Jadi beliau ini adalah guide senior. Beliau adalah seorang pelaku pariwisata yang sudah sangat luas pengalamannya. Jadi dalam kaitan itu, Pak Oji. Siap. Oh ya, saya perkenalkan dulu. Ini namanya Kak Uji Gafar. Uji Gafar. Nama lengkapnya Fahrul Rozi Gafar ya. So, when you start to be a guide? Oh, that's I almost lost in track saking lamanya. Jadi menjadi guide yang berlisensi tahun 92 berlisensi, tapi melakukan aktivitas pemanduan tanpa license mungkin dari sejak saya kelas 1 SMA. Nah, karena saya kan kebetulan tinggal dan lahir dan tinggal di Kota Tua, Ampenan, di mana boleh kita bilang napak tilas pariwisata Lombok. Tidak bisa dilupakan dari Kota Ampenan, karena hotel-hotel tua dari zaman dulu itu adanya di Kota Ampenan. Nah, kebetulan saya lahir dan berkembang di sana. Jadi sebenarnya dari SMP saya ingat itu ada Hotel Zahir, itu saya udah bawa pakai Cidomo pergi ke Gunung Pengsong dan sebagainya dengan reluctantly speaking, dengan bahasa yang terbata-bata gitu kan. Jadi itu sudah mulai melakukan aktivitas pemanduan. Jadi dulu point of view-nya Lombok itu justru Ampenan sebelum ada Senggigi ya? Iya, karena memang Ampenan lebih dahulu diketahui daripada Mataram. Karena memang bandar udara pertama juga di Ampenan, tetapi jauh sebelum adanya aviasi adalah pelabuhan darat. Bahkan zaman Belanda pengiriman barang-barang dari rempah-rempah itu semua dari Ampenan, sehingga terkenal kedelai Ampenan, sapi Ampenan. Itu dia. Jadi Ampenan lah yang ditahu di Nederland sana gitu. Dari sepanjang masa berkarir sebagai guide, tahun berapa puncak keemasan pariwisata Lombok yang dirasakan sama Ko Oji ini? Good question. Saya pikir keemasannya itu sekitar tahun kalau kita lihat dari bukan dari jumlah ya. 89 itu kan termasuk posisi dari sisi ekonomi kita lagi tersendat-sendatnya, bukan hanya Indonesia, Lombok, tapi Indonesia. 89 itu sampai akhir 90 itu ada beberapa tour operator besar di Eropa, terutama Belanda. Kita sebutlah ada namanya De Boer en Wendel, kemudian Van Hinkel, kemudian ada satu pemain besar dari Jerman namanya Mayas. Itu melakukan poros perjalanan Trans Sulawesi, Bali Lombok, dan kadang-kadang ke Komodo. Nah, pada saat itu demanding dan diketahuinya Lombok itu sangat luar biasa. Nah, itu jadi kalau menurut saya dari sisi not in amount of tourists that visit the island, tapi dalam artian the track is there. Padahal pada saat itu dari sisi promosi itu kan medianya masih sangat terbatas, sangat minim. Dari mana mereka tahu soal Lombok? Saya aja baru tahu soal Lombok itu mungkin 10 tahun yang lalu lah ya. Jadi belum lama lah. Ada yang saya ingat itu dulu ada seorang tokoh pariwisata yang sangat luar biasa menurut saya di Pulau Lombok, namanya Pak Haji Usman. Nah, itu mantan camat Mataram. Beliau berkorban. Memang saya tahu itu sampai jual truk segala macam. Itu kita harus we have to give a high appreciation ke Pak Haji Usman ya, almarhum pemilik Hotel Paradiso. Nah, itu jadi salah satunya. Kemudian memang filosofi merarik kalau di Lombok itu memang terjadi pada saat itu. Artinya dari sisi masyarakat itu memang apakah karena ketidakpedulian, kalau kita bilang blessing in disguise. Artinya uang itu is not the thing in the mind when they see tourists.
You know what I mean? Jadi the nature of Lombok, the genuine daripada Lombok dan masyarakatnya itu betul-betul ya memberikan kenyamanan yang kemudian teradvokasi kalau bahasanya yang sekarang ini. Jadi dulu tuh wisatawan memang memberikan berita yang sangat menyejukkan, yang sangat asik mengenai Lombok. So berarti promosinya itu masih lebih kepada word of mouth ya. Word of mouth ya. Seperti itu gitu. Bisa dibayangkan kalau media promosinya pada saat itu sudah seperti sekarang ini. Iya. Betapa Lombok akan kebanjiran. Tetapi saya punya opini pribadi ini ya. Lombok dari dulu sampai sekarang ini masih mengandalkan sektor nature based tourism itu gitu. Jadi sampai kapan itu akan bisa terus bertahan dari sisi pandangan seorang guide nih? Karena kan kita tentu butuh improvement ya. Apakah mungkin kita perlu menaikkan nature kita? Kita punya art, kita punya wahana wisata yang seperti itu gitu. Selama ini kan nggak tersentuh hal-hal itu gitu. Jadi dari awal Bali yang sudah sebegitu terkenal pun dia masih bangun GWK, masih bangun segala macam gitu. When you talk about tourism, ada dua, man-made and God-made. Comparative again competitive, kan di sana dia. Comparatifnya Lombok is there. By all means, God already give you the beauty of nature. Sudah ada di sana. Tapi ketika Anda berbicara pariwisata, it's also need man touch, man-made. Nah, memang dari awalnya Lombok sampai sekarang mungkin adalah alam didukung budaya. Kalau di Bali kan culture supported by nature. Nah, when we talk about culture, we talk about dynamic. Sesuatu yang terus berkembang. We talk about creativity, innovation. Nah, ketika bicara mengenai nature, is the tradition. It's take it for granted, it's already there. Yang kita butuhkan adalah inovasi. Nah, dengan begitu berkembangnya hiruk pikuk kepariwisataan dan sosial media yang kita harus menyikapinya dengan lebih hati-hati. Cukup menarik di tahun sekitar 1985 UNDP, United Nations for Development Program, itu telah menyarankan dulu kepada pemerintah daerah, wallahu alam arsipnya di mana, untuk Lombok itu nature dalam kurung quality tourism. I agree with that. Nah, apa itu quality tourism? Of course everybody knows. We're not talking about quantity. Yes, but we talk about quality. Dan scheme, blueprint atau portfolio itu sudah ditawarkan oleh UNDP. Jadi dari aspek keterjagaannya itu, dan memang pada saat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dengan jumlah wisatawan yang tidak terlalu banyak, tapi nilai spending yang bagus, dari sisi alam kita akan lebih terjaga, dan mereka bahkan akan mengadvokasi yang menjadi bidikan, dan dari advokasi itu mereka sudah memiliki kepedulian sebetulnya kepada Lombok ini. So kita punya track yang keliru kalau begitu ketika kita menjalankan massive tourism semacam ini. I could say yes. We're not talking just about Lombok. We're talking globally about Bali and Lombok as a barometer, of course. Indonesia in general. Nah, memang sangat dilematik ya. Artinya ada sebuah protokol yang clear dan ketat, serta ada aspek-aspek hukum. Karena kita di Indonesia, we Indonesian are very relaxed, very easy sometimes when there's no such a law like that. When we come into nature, I think we have to take a sample of Puerto Rico. What they do? Puerto Rico memiliki kekayaan alam dan biodiversity yang mirip dengan Indonesia. Sangat mirip. Tetapi mereka memiliki kekuatan perangkat hukum dari awal, sehingga sekarang keseimbangan alam yang kembali itu ada di Puerto Rico. Anda berjalan di saya lupa nama tengah kotanya, you still can see crocodile. Jadi mereka bukan bunuh krokodil itu, tapi dikembalikan lagi ke habitatnya.
Isn't that scary? Wow. Hutan yang tadinya di tahun 70-an, can you imagine on that time our forest ini kebalik dengan yang ada terjadi di Puerto Rico. Yang dulunya dia salah seorang illegal logging person disadarkan, justru dia kembali sekarang menanam hutan yang Puerto Rico mungkin mimpinya terlalu tinggi, tetapi kalau Anda mau melihat As a role model, you have to see Puerto Rico. Jadi mengembalikan keseimbangan alam, bahkan mungkin it's better than it used to be gitu. Dalam konteks ekologi ya. Ekologi, yes. Kalau dalam konteks management our development tourism itu kita lebih cenderung cocoknya itu kemana itu? Kalau saya lihat quality tourism is still can be applied, tapi dengan catatan-catatan, artinya dengan pengetatan yang sangat luar biasa. Tapi sekarang ini kan kalau kita bicara sudah kadung, mass tourism selalu mau pemerintah pusat, mau daerah, mau institusi yang namanya BPPD, they so proud that look, this is how much tourists that we got. Pak Oji nggak terlalu tertarik ya dengan target angka kunjungan yang 3,5 juta, 4 juta, nggak terlalu tertarik ya. Lebih tertarik bagaimana itu bisa menghasilkan kita punya GNP. Yes, expenditure. And length of stay. Ya, jadi walaupun mungkin agak sedikit terlambat, tetapi kemarin saya cukup sebenarnya optimis dengan pariwisata halal tersebut. Pariwisata halal adalah pintu masuk to upgrade our tourism from mass tourism into more quality tourism, dari quantity into quality tourism, dari enjoy into more engage lah. Jadi lebih apa namanya? Mengikat. Apa kalau bahasanya Pak Hermawan Kertajaya itu dari produk, kalau kita katakan kita punya destinasi ini sebagai sebuah produk yang yang oke, menuju AHA. Dari AHA ini kan ketika produk ini bisa maka dia sudah masuk kepada yang wow. Nah, pariwisata syariah atau you may call it not, maybe if you allergic with syariah, maybe family friendly tourism. Dan itu bisa menyasar beberapa pangsa pasar yang disebut dengan calm tourist with S in it, calm Australian, calm American, calm it should become Indonesia. Calm in this case CALM. Calm Australian. When we talk about Australian tourists, kita yang sudah di pariwisata ini biasa terima orang yang suka minum, duduk surfing, tapi ada pangsa pasar yang sangat sesuai dengan pariwisata halal ini, lifestyle of pariwisata halal. Mereka imigran di tahun 70-an yang datang ke Australia, kemudian membangun hegemoni ekonomi yang sangat luar biasa. Those type of tourists yang mereka tidak suka hura-hura. They want to experience the lifestyle. Jadi mereka kalau peminum paling minum wine, dia tidak hingar-bingar, they're spending more money, you know. Jadi itu yang dan ini meningkatkan standar pariwisata kita dari enjoy. Nah, kalau bahasanya ini Pak Sabta kan enjoy to experience. Jadi enjoy ini oke, experience ini AHA, ya. Kemudian enjoy, experience, engage. Nah ini yang wow, engage ini mereka sudah terlibat dengan problematika kemasyarakatan yang terkait dengan kepariwisataan. And culture will be automatically terimpact gitu. Iya. Sekarang kita masuk ke dalam situasi yang sangat sulit ya gitu ya. Setelah gempa, terus kenaikan harga tiket. Kita berharap kemarin dengan dibukanya jalur penerbangan dari beberapa negara itu akan mengikat orang untuk bisa datang ke Lombok gitu. Tetapi kemudian keburu datang COVID nih pandemik ini gitu. Apa improvement yang dilakukan oleh para guide gitu sehingga kemudian bisa membuat sebuah paket wisata atau kemudian membuat sebuah event wisata yang bisa tetap menghadirkan turis. When you talk about tourism, pariwisata ini kan link to any business.
yang dengan bangganya kita di sini dengan alam tuh kita melupakan budaya. Ya. Dengan adanya COVID ini, inilah tempat saat kita sekarang melakukan inovasi-inovasi terkait dengan budaya. Tentunya dengan protap-protap yang sangat ketat. Nah, sekarang kan dari kementerian sudah memberlakukan nanti standar uji kompetensi destinasi termasuk pelaku yang disebut dengan standar CHS. Ya, Clean, Health and Safety. Nah, kemudian dia ada CSS Environment. Nah itu berat nggak situasi sekarang? sangat berat, Sangat berat, sangat berat. Tetapi selalu ada hikmah. Hikmah itu kan artinya rahasia. Ya. Teman-teman ini menjadi keluar dari zona nyamannya, termasuk saya. Ya, termasuk kita jualan nasi, anything, ya, termasuk jualan kulkasnya juga mungkin nasinya dibuka dan sebagainya. But this is the real situation that you have to face. Dan ini kan global, lebih berat dari gempa. It's a global pandemic, it's all around the world. Anda harus menghadapinya dengan sikap optimis. Everybody got to be survive. Karena kalau dalam agama dikatakan musibah ada dua kan, ada yang homeo terapi, itu yang diperkenalkan oleh Thailand dari zaman dulu. Ada juga yang memang modern health treatment, yang memang sudah ada dengan dokter dan rumah sakitnya yang nah, Indonesia pada umumnya Lombok khususnya memiliki potensi untuk homeoterapi tourism. Secara tradisi kita memiliki kemampuan untuk menginvented certain kind of herb. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk kita. Saya lihat teman-teman yang jualan jamu dengan adanya COVID ini sebenarnya. Ini di luar pendekatan medis ya? Iya, artinya kan itu ya, ada yang homeo terapi dan ada yang memang modern health. Nah, ini kan health tourism. And now we talking about tourism, tidak lagi orang yang harus datang 24 jam, tidak lagi, bahkan ada namanya visit friends and family tourism. Nah, itu jadi sudah tidak lagi begitu sempit yang namanya pariwisata, karena ada siklus ekonomi yang terjadi dari pergerakan manusia ini gitu. How can you put the medical media pengobatan semacam itu sebagai bagian daripada tourism gitu? Sementara mereka kesini adalah untuk namanya wisatawan, tentu saja mereka bertujuan untuk mendapatkan pengalaman atau pengetahuan baru. As I said untuk to you, tourism sekarang no longer only for leisure, experience. Health tourism, education tourism is an experience. Jadi itu juga meningkatkan dari level enjoy into experience. Once they know that, we enjoy. Bahkan beberapa tahun yang silam saya ingat di desa Medana di Lombok Utara itu ada ina-ina yang terkenal sekali, ina Sunah itu. Yes. That is health tourism. It's a part of its homeotherapy. Tamunya itu dari Singapura, dari Malaysia. That's right. Jadi tourism is no longer so sudah it's education. It's not only about leisure, Not about leisure. It's a part of adventure too, because nature, culture and adventure. Nature, culture and adventure. Nah, jadi sekarang ini kita masih pada nature saja. Tagline saya tuh nanti tuh, nature, culture and adventure. Adventure is a combine of nature and culture. Pengobatan secara itu is a part of culture. Part of culture. Jadi ini hal-hal yang mungkin perlu dilakukan pendekatan dari sisi packagingnya saja. Packaging yang tentunya nanti membawa kepada attraction yang lebih. I think the packaging is very important in this case.
as a regulation ya, kira-kira itu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi situasi pandemik sekarang ini? Ini pasti kebijakan yang short term, ya kan? Karena kita tentu akan kembali kepada situasi protokol normal ketika isu pandemi ini berakhir. Tapi ini short time-nya ini kira-kira apa nih? Dalam Good masa question. pandemi. I mean, I'm not in apa namanya dalam Ya, capacity ini, in, ya, tapi I know, sebagai I know. I'm talking about Pelaku. sebagai seorang pelaku, tentunya dukungan secara ekonomi yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Insentif apa aja tuh? Ya, insentif misalnya dalam bentuk usaha-usaha, peluang usaha. Tapi kan permasalahannya sekarang kan Data. data dan kas daerah juga kita Ya, tidak tahu. Ya. Kalau saya bicara secara pribadi, yang diperlukan adalah ketahanan pangan, dan ini dia berkelindan dengan turisme. Ketahanan pangan, kemudian yang nanti akan mensupport turisme. Ada dua kan unggulan kita di Indonesia pada umumnya, Lombok pada usianya itu pertanian, kemudian didukung oleh pariwisata, dan tidak menutup menggunakan pariwisata yang didukung oleh pertanian. Maka kalau memang ada, cuma mungkin agak terlambat saya berbicara ketika ada beberapa bulan yang silam kita berpikir sebagaimana siklus Yusuf siklus. Bahkan pakar ekonomi dari Harvard juga menggunakan siklus Yusuf. Manfaatkan musim hujan yang lumayan Panjang. Karena sekarang Mas Ari coba perhatikan, negara-negara pengekspor bahan pangan itu sudah tidak mau lagi mengekspor ke Indonesia. Vietnam sudah dia tahan, Brazil sudah tahan, Pak, jagungnya tidak mau, because they know in the future if this outbreak pandemic ini yang kita akan butuhkan pangan. Jadi pemerintah hadir. Artinya terjadi deglobalisasi ya. Orang menahan diri untuk tidak mengekspor produk-produknya keluar. Iya. Indonesia apa boleh buat menjadi salah satu negara pengimpor. Walaupun, nah ini kan negara yang sangat kaya, tanahnya sangat subur. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terpikirkan mengenai apa namanya hidroponik ya. Sudah mulai. Tapi kalau memang itu dikejar kemudian diberikan insentif, dia berkelindan. Ya sederhananya berapa yang dibutuhkan oleh ini kan sering sekali, mohon maaf ini Mas Ari. Ketika mereka akan menanam, harga pupuk naik, begitu banjir harga drop. Ini kan betul-betul harus kemudian berapa anggaran daerah yang dimiliki, dia support data berapa orang, kemudian lakukan gerakan saling beli. Mungkin agak sedikit ekstrim, stop Alfa dan Indomaret untuk for a while. Mereka kan adalah apa namanya konglomerasi yang sudah memiliki, artinya settle. Dipikirkan juga orang-orang yang kerja di Indomaret ini apa yang harus dia buat, sistem market per kampung ya. Kemudian katakanlah satu bank BRI dengan disupportnya, apakah mungkin support dari pusat walau bagaimana, akan menjadi salah satu bank terkuat karena memiliki nasabah dan supportnya melalui sana. Kemudian lakukan gerakan saling beli, ekonomi would be running. Ya, artinya kita tidak bisa berdiam diri, dan memang sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, yang menjadi esensial dan krusial adalah ekonomi. It's all about permasalahan perut ya. Ya, tentang special interest, seberapa besar potensi Lombok untuk bisa mengembangkan wisata minat khusus itu? Saya melihat sih sebetulnya potensinya sangat besar, tetapi kenapa kok nggak pernah dibidik sebagai sebuah masuk ke dalam sebuah master plan pariwisata gitu ya? As example misalnya bird watching itu itu luar biasa tuh. Ada satu teman saya itu melakukan eksplorasi burung itu, satu hari dia dibayar sekian juta lah gitu, dan dia kaget gitu karena dia tidak tahu bahwa pangsa pasar itu tuh dibayar cukup mahal di luar seperti itu. Artinya ada ketidaksadaran bahwa ada potensi yang begitu besar secara ekspenditur di sini gitu. Nah inilah perlunya mapping, Pak. Mapping dari potensi yang ada, kemudian mapping dari market yang ada. Lombok, kalau kita baca bukunya Sir Alfred Russel Wallace, itu adalah salah satu persinggahan dari transisi dari Pacific to Asia. Nah,
sayangnya memang dengan mental kita yang tidak goes to nature, kita menangkap burung ini kemudian kita ikut terlibat menjadi agent of punahnya mereka. Tetapi itu juga menjadi bahan yang bisa diceritakan. Itu sapit itu kan disebut dalam bukunya Sir Alfred Russel Wallace. Popang disebut, ampernan disebut, Gunung Sari disebut. But when it's coming to bird watching, itu sapit menjadi salah satu tempat dia watching bird. Jadi dia catat di sana. Yang sayang sekali memang termasuk jenis di sketch yang dia tulis di Discovery Archipelago itu kan jenis bahkan di tahun 80-an sampai 90-an saya masih ingat orang-orang Jepang tuh datang ke sini ke Lombok untuk mengkoleksi butterfly. Nah itu kan jenis-jenis butterfly yang ditulis oleh dia kan tulis ini rupa dia punya ini, it's almost gone, unfortunately. Saya baru sadar loh ternyata opsi wisata special interest itu sudah berlangsung cukup lama di Lombok ya. Cukup lama. Dan tidak di set up sebagai sebuah paket wisata kan? Another special interest when it's coming to culture, keris. Keris ini kan sesuatu yang adiluhung, masterpiece of Malay. Itu menjadi sebuah hal yang menggelitik karena di Lombok ini sampai sekarang tidak ditemukan penempaan keris. Tetapi keris itu begitu banyak dulu. And everybody bought it. Artinya tidak ada sebuah pengaman yang mengamankan keris ini dari sisi value. Dan sekarang kita sudah mulai agak dulu kurator-kurator besar di Singapura, New York ke sini untuk cari keris. Dan sampai sekarang masih banyak tersimpan. Itu yang saya bilang tadi, sayang sekali karena tidak ada sesuatu yang misalnya walau alam apakah dari punggawa budayanya, punggawa kebudayaan dari suku Sasak sendiri yang memiliki kapasiti dalam untuk melakukan hal itu. Jadi yang tersisa hanya keris. Kalau menurut saya secara pribadi loh Mas Gari ini, karena sampai sekarang we don't found any penempaan. Kalau Jawa tapi kita lihat begitu banyak jenis keris sampai di akhir 90-an tuh, karena saya pernah menjadi salah seorang pengepul keris pada saat itu, Mas Ari. Itu kita sempat punya tradisi logam ya di era tahun berapa itu? Itu yang menjadi saya belum menemukan metrologi yang terkait dengan keris. Tapi kalau metrologi terkait dengan samurai ada di Skarbele itu. Kemudian penempaan. But keris is so special. It contains more than one metal. Dan keris ini adalah seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia secara umum. Heritage dan diuji saya lupa di mana, uji puntir, uji retas itu keris itu menang dibandingkan dengan pedang apa. Ini suatu yang sangat itu kan bisa menjadi special interest tour juga untuk kita. Tapi karena memang is that part of Lombok, keris? Bukannya itu belong to Jawa? No. Keris is Malay. When you come about keris, it's Malay. Keris is a mystic weapon of Malay. So whenever you go all around the world and you find keris, it means the Malay been there. Malay pasti ke sana. Karena hanya orang Melayu yang bisa membuat keris. Ini kan kalau dilihat dari sejarahnya adalah kombinasi. So we are Malay also. Yes, we are Malay. We are Malay. Jadi di Mindanao tuh ada ditemukan keris dengan berbagai transformasinya. Di Thailand tuh ada. Thailand tuh sudah bercampur. Mereka mau Indo-Cina lebih. Rencong, kujang itu termasuk transformasi dari keris itu ya? Walau alam. Karena rencong itu kan hanya memiliki satu metal. Kalau keris ini at least you need two metal percampuran. Karena di sana tuh kan ada namanya pamor, ada jadi beda dia. Kalau rencong, samurai hanya dari satu metal saja. Kayaknya kalau masalah keris kita butuh bahasan khusus ini sebetulnya. Kita kembali kepada masalah siap. Kau Ji kan di HPI ya? Betul ya. Ada berapa orang guide yang tercatat secara resmi? Saya sudah tidak lagi menjadi pengurus HPI di DPD, tapi saya sekarang diminta menjadi Korwil untuk Indonesia Timur. Yang berlisensi itu sudah mendekati angka hampir 2.000 Mas. Siapa yang ngontrol protokol CHS itu di lapangan? Kalau mengontrol tentunya pemerintah, tetapi
seorang pramuwisata, seorang pemandu wisata bisa menjadi salah satu fasilitator, menjadi salah satu, karena seorang pemandu wisata itu dia seorang duta besar, dia seorang animator dalam artinya mengkait-kaitkan puzzle cerita itu hebatnya seorang guide. Kemudian dia juga bisa menjadi change of agent. Dia bisa menyampaikan kepada masyarakat yang tentunya diawali dari keluarganya, memberikan daya gedor daripada CHS ini kepada masyarakat, karena guide ini yang menghubungkan antara wisatawan dan bertemu langsung dengan masyarakat. Jadi kita ingin bangkitnya kesadaran dari teman-teman guide ini untuk betul-betul memfungsikan dirinya sebagai change of agent itu. Do you believe that they're gonna be running like they want to be like that? I'm optimis. Kita harus optimis. Pertanyaan harus optimis, kedua optimis, ketiga optimis. We have to be positive thinking. I mean, of course, kita harus positive thinking. Nah, cuman saya membayangkan situasi di lapangannya itu tentu tidak semudah itu. Pasti banyak kendala-kendala di lapangan. Misal dari beberapa perjalanan saya beberapa minggu ini ke beberapa desa, tidak tampak upaya-upaya untuk menjalankan protokol kesehatan itu. Memang ini mungkin mana dinas pariwisata, mana nih HPI, mana nih kaitannya dengan budaya kita yang memang menggampangkan. Itu yang. Tapi saya pikir nggak di Lombok aja. Intinya orang udah mulai jenuh ya. Ya itu dia. Nah ini kan kejenuhan ini harus dimaknai secara positif agar mereka perjalanan, tapi standar-standar itu harus diterapkan. At least itu yang tadi tuh CHS itu harus mulai di. Setelah CHS ini berlaku, apa harapannya kira-kira? Apakah kemudian dengan CHS ini situasi, ya saya nggak yakin bahwa itu akan normal seperti sebelumnya, tetapi kira-kira apa goals yang ingin dicapai? Goalsnya adalah bahwa wisatawan memiliki kepercayaan, trust kepada destinasi, dalam hal ini Lombok. Kemudian mengatakan, oh ternyata kami datang ke Lombok itu safe, karena guide-nya memang menerapkan apa yang harus dilakukan, destinasinya melakukan apa yang harus dilakukan. They will coming back because of the word of mouth again. Tentunya kita harus berpikir bahwa memang ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali normal. But at least there's something that people can do, and there's something that can be done. Nah itu. Dan inilah upaya kita. Kalau kaidah fikihnya itu fala tudruku kulluh ma la tudruku kulluhu. Jika engkau tidak mampu mengambil semuanya, jangan engkau tinggalkan semuanya. As simple as that. Kemudian kira-kira ya, ini mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah, Kak Oji gitu ya. Apa menurut Kak Oji yang kira-kira harus dilakukan pemerintah untuk bukan hanya sekedar memulihkan pariwisata, tetapi kalau dalam bahasa saya itu rebranding, kemudian juga remodeling dan repromoting, karena kita semua saya pikir kayak starting all over again setelah pandemi ini gitu. Nah apa tuh kira-kira yang harus dilakukan? Kalau kita bicara rebranding, reprogram itu kan karena unfortunately it's by system. Artinya itu tapi yang secara sederhana yang mungkin pemerintah lakukan adalah to feel, to empathy and go down to the people. Merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. It's not just based on rhetoric, tapi betul-betul turun dan merasakan. Kita dalam tradisi Islam, mungkin kalau saya selalu diberi kesempatan selalu menyampaikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang turun kemudian ikut karena memang pemerintah, seorang pemimpin dan jajarannya memang harus seperti itu, karena nanti pertanggungjawabannya ini turun ke lapangan untuk melakukan apa? Untuk melihat, kemudian melakukan, dan dari sana dia akan mengambilkan sebuah keputusan-keputusan yang memang layak untuk dia lakukan. Kalau sekarang ini tentunya adalah bagaimana bisa membuat pelaku pariwisata ini untuk hidup kembali. Apakah memberikan, I don't know, to be honest, apakah ada seperti yang saya kembali lagi kalau memang economically we are in a big trouble. Kan kita juga menyadari daerah juga memiliki kas yang
yang sangat terbatas. Ya. Apakah ada itu? Saya pikir ahli-ahli atau advisor dari Pak Gubernur atau advisor dari kita punya bupati dan wali kota memiliki solusi-solusi. Tapi at least kemarin sih ada pendataan tentang berapa pelaku pariwisata untuk diberikan insentif semacam itu, dan itu berbentuk sembako atau apalah gitu. That is not incentive. I mean, it's only for once. Yang saya khawatirkan itu bukan insentif dalam pengertian saya, itu lebih kepada semacam charity aja gitu. Charity dan yang saya khawatirkan bentuk empati aja. Maksud saya yang mesti dilakukan itu insentif itu dalam bentuk yang ada kaitannya dengan apa yang akan mereka lakukan ke depan. Misalnya sekarang kayak guide, katakanlah berapa orang guide, kemudian dari dinas pariwisata atau dari dinas sosial pergi ke organisasi, kemudian nanti organisasi akan melakukan upaya verifikasi. Kira-kira berapa yang kemudian dari individu ini memberikan proposal. This is what I'm going to do, how much that I need. Versi dinas pariwisata itu sudah dilakukan tuh, berapa jumlah pelaku pariwisata, kesenian. Nah itu yang kemarin. Tapi kan sampai sekarang kan ya memang problem kita selalu data ya. Data, dan memang mohon maaf saya katakan proyek orientednya agak sedikit. I don't know about that. Jadi yang ini yang mungkin it's fine, everybody need to make a living. Tapi dalam situasi seperti ini mestinya lebih empati lah. Lebih empati. Saya mohon maaf, mungkin kalau memang mau dimasukkan juga silahkan. Saya menjadi salah satu tempat komplain, but this is a little bit different. Ini mungkin Mas Hari tahu apa yang disebut dengan pengaman jaring sosial. Berasnya kutuan Mas. Dalam keadaan, dalam agama kita apalagi ini sudah jelas-jelas bukan uangnya. Ini uang dari rakyat. Mas, itu saya kok dari tali uang dari mana? Berasnya Mas, aduh. Terus telurnya busuk. Nah itu saya dengar kalau saya cuma yang saya saksikan. Yang saya saksikan itu dari jaringan pengaman sosial dari DPRD provinsi. Menyedihkan Pak. Menyedihkan. Itu ya lebih baik tidak usah kasih lah kalau memang beras. Kita diajarkan dalam agama itu kalau mau bersedekah itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini masa beras ada kutu dan sebagainya kan it's not fine. Sebagai seorang guide senior, kira-kira advice apa yang bisa diberikan kepada guide-guide yang junior ya, agar mereka punya capacity building yang baik dan kemudian bisa memaintain tamu sehingga ya sustainable lah. Yang pertama adalah do something. Ini Pak Sapais jelasin. Do something more without hope more. By the end of the day you will get more. And never ending learning. Jangan merasa puas. As simple as that. Kemanapun Anda pergi, Anda bawa buku lah. Jadi sekarang dunia begitu cepat, dunia menyediakan informasi di depan Anda. Dengan kedatangan tamu Indonesia, kemudian mereka take for granted. Tamu Indonesia cukup diberikan cerita-cerita yang bombastik, yang mistik dan sebagainya, mereka senang, tapi tidak kemudian menjadi Anda berhenti sampai di sana. Ketika Anda di assign untuk menghandle wisatawan asing yang memiliki kritisisasi yang lebih bagus dari if you don't have jadi ada sebuah yang saya selalu katakan, because guests come up with funny question. Karena tamu itu selalu datang dengan pertanyaan yang mengejutkan. You have to be ready with an answer. Even if you don't know, you have to give a right answer. Oke. Nah, masih tetap lagi soal advice ini kepada guide-guide yang lebih junior dalam situasi pandemi ini. Kira-kira tools apa yang bisa dipakai untuk kemudian membuat mereka itu seperti itu tadi, bisa meningkatkan kapasitasnya dan kemudian bisa tetap survive gitu. Kalau when it's come into capacity, you learning, semuanya tersedia. Sekarang tidak susah seperti kita zaman dahulu. Begitu banyak hal yang begitu pelajari. Kemudian yang kedua, they have to stay optimist and do whatever they can do. Saya jualan nasi, Mas Ari, jualan nasi pakai motor kemana-mana. You have to do it. You do that? Yes, I do that. Every day?
Almost every day. If there's order every day, I do it every day. Alhamdulillah, during the Ramadan, the order was quite big for iftar, for people who buka puasa. But then at the end of Ramadan, then the order is stopped. But I still, insya Allah, will be opening angkringan lah. Ya, nasi murah meriah 3.000, 4.000. I'll wait for that. Ya. Ya. Oke, terakhir mungkin Kak Oji, optimis nggak nih bahwa situasi pariwisata kita ini akan kembali pulih lagi seperti biasanya, seperti situasi pada saat masih normal? To be honest, in deep of my heart. Ya. You gotta be honest. It takes a while. It takes a while. But I try to form my mind into a positive thing. Bahwa kita hidup dalam kelimpahan dan kemakmuran. That's the software that I have to put in my head. Tetapi to be honest, the pandemic tidak akan berlalu secepat itu. Nah, untuk itu kita harus siap to fight. You know, itu yang saya bisa sampaikan. Jadi pariwisata kita akan menunggu cukup lama untuk kembali normal. Tetapi untuk mulai running, saya lihat sudah mulai. Kemudian sekarang sudah tidak terlalu diperketat lagi. Yang kemarin seharusnya misalnya rapid test hanya 3 hari, sekarang sudah menjadi lebih panjang. Itu kan juga memangkas biaya expenses dari pelaku, dari travel agent, dan juga dari wisatawan itu sendiri. Kemarin kan ngeri-ngeri sedap, Mas Ari, kita dengar masuk Gili Trawangan harus dites lagi, di swab segala macam. Ongkos untuk itu saja sudah lebih dari biaya mereka. 3 hari 2 malam ada di Pulau Lombok. Nah, alhamdulillah ini kan sekarang sudah mulai dilonggarkan. Nah, itu. Saya nggak bisa ngebayangkan ya kalau memang ini berlangsung cukup lama gitu ya, sementara pelaku pariwisata di Lombok ini sangat banyak begitu ya, improvisasi apa yang mereka harus lakukan sehingga kemudian pertama mereka harus bisa bertahan hidup, dan kemudian kedua mereka harus bisa mempertahankan eksistensi mereka sebagai seorang pelaku wisata gitu. It's really takes time gitu. Ini kayak lagunya Metallica tuh sad but true banget gitu. Sad but true, yes. Sad but true. When it's sad but it's true, you have to accept it. You cannot be like an adios slave that you waiting like a stone all alone. You have to be like Metallica in this case. Got to be hardcore, hardcore. Oke, terakhir Kak Oji ya, ke kamera mungkin sampaikan pesan-pesan untuk para pelaku wisata. Kira-kira apa? Pesan saya kepada saudara-saudara saya pelaku wisata yang ada di Pulau Lombok, stay optimis, stay ikhlas, dan terus belajar, jangan pernah berhenti. Pariwisata adalah salah satu kunci keberhasilan ekonomi di Pulau Lombok. Jadi kita harus selalu berupaya di masa pandemi ini untuk senantiasa mencari terobosan-terobosan. Semoga Yang Maha Kuasa Rabbul Izzati segera mengangkat pandemik dari seluruh dunia dan pariwisata kembali lagi bergairah. Itu saya juga punya harapan yang sama. Mudah-mudahan seperti itu. So demikian. Tetap di channel saya untuk video-video berikutnya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di topik-topik dan tokoh-tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All the best. All the best. Thank you so much.